Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, pemirsa, dan kita akan simak saham-saham pilihan pagi hari ini yang disampaikan oleh Mas Praska Putrantyo. Di antaranya adalah ada MPMX dengan support di 1060, resistance di 1215, rekomendasi buy. Kemudian juga ada INDF dengan support di level 6350 dan resistance di 6950, rekomendasi buy. Astra Internasional dengan support di 5525 dan resistance di 6000, rekomendasi buy. Kemudian juga tadi ada SMDR yang sempat kita bahas ya, dengan support di 356 dan resistance di 476. Rekomendasinya juga buy sama. Kita ke MPMX terlebih dahulu, Mas Praska, seperti apa analisis lengkapnya? Ya baik, kalau kita lihat sini secara technical view ya, MPMX ini kan relatif lebih konsolidasi ya secara gambaran trennya. Jadi MPMX ini bisa dikatakan menarik untuk koleksi jangka panjang ya, karena di samping dia dividend player juga, secara fundamental juga relatif cukup bagus ya untuk MPMX sendiri seperti itu. Jadi menurut saya ini bisa untuk investor hold lebih ke jangka panjang seperti itu. Dan tadi targetnya adalah kita bicara sampai ke level 1215-an ya untuk target MPMX. Oke, nampaknya kalau secara pergerakan dari harga saham sendiri, memang nampaknya untuk MPMX sendiri perlahan tapi pasti begitu ya penguatannya ya. Dan juga Anda melihat possibility dari MPMX ini akan menuju ke level resistance-nya di 1215 dan rekomendasinya jangka panjang begitu. Ada target di akhir tahun, Mas Praska, untuk MPMX? Ya, kalau secara target tadi ya saya lebih melihat lebih possible di 1215 ya, karena memang secara performa kan juga tumbuh ya secara kinerja pendapatan, meskipun cara labanya agak tergerus karena kenaikan menurut saya ini pendapatan atau beban lain. Tapi secara tren harga ini mencoba break dari level resisten di atas posisi 1080 dan saat ini masih konsolidasi dan potensi nutup kayak semacam titik di atas gap ya di level 1100 dan next targetnya di tetap 1215 seperti itu. Oke, level terakhir di samping investor bisa mengkoreksi dividennya. Baik, level terakhir ada di level 1060 sesuai dengan level support yang Anda rekomendasikan, berarti bisa masuk di level sekarang ya untuk MPMX ya? Ya. Baik, ya. Oke, itu tadi dia MPMX. Kemudian kita ke INDF, seperti apa analisisnya Mas Praska? Ya, kalau untuk INDF sendiri, saya melihat di sini ada peluang menarik ya, karena saham INDF saat ini dalam tren penurunan yang cukup besar, tapi sudah mulai mantul dalam resisten. Kita bisa jangka panjang saya tarik sekitar setahun terakhir ya, kena support di level 6.250 sampai 6.300-an dan mulai kembali rebound. Dan untuk next targetnya di samping secara performa fundamental memang agak melambat, tapi kita yakin di 2024 ini seiring dengan potensi kelonggaran moneter, spending masyarakat bisa kembali meningkat, ini INDF bisa kembali bergerak naik ya dengan target di sekitar level 7.000 ya, 6.775 sampai di 7.000 untuk next target dari INDF. Oke, terpaut 100 dari level support yang Anda rekomendasikan, level terakhir ada di 6450. Secara teknikal ada possibility untuk terkoreksi dalam waktu dekat, Mas Praska, untuk INDF supaya kemudian lebih dekat ke level support yang Anda rekomendasikan. Menurut saya potensi koreksi ada, cuma mulai terbatas ya seperti itu. Karena kalau kita lihat kan di sini saham INDF mulai coba relatif reboundnya dengan volume yang meningkat dalam 2 hari terakhir. Oke, INDF di tahun pemilu seperti apa menurut Anda, Mas Praska? Ya, kalau secara performa memang INDF kita bicara saham consumer ya, di sini consumer non cyclical relatif lebih resilient ya, karena bicara spending masyarakat kan saat ini sangat kemarin itu terganggu oleh peningkatan suku bunga ya, jadi agak lebih mengerem. Nah sekarang di tengah peluang kebijakan moneter yang lebih ekspansif ya, kita bicara 2024-2025 ya, kita bicara agak lebih jangka panjang, seharusnya INDF ini bisa peluang untuk dicermati ya, artinya ada potensi peningkatan kembali, contoh pertumbuhan penjualan yang bisa kembali naik ya ke level 10-12% ya di tahun 2024-2025 seperti itu. Baik, PT Indofood sukses mengukur TBK dengan kode saham INDF ini juga mempertahankan pertumbuhan positif hingga tutup kuartal 3 tahun 2023 dan ini laba bersihnya melonjak 2 digit dan menjadi satu kinerja yang
bisa dijadikan bekal untuk optimisme terkait dengan saham ini begitu ya oleh investor. Baik, dari INDF kita bergeser ke saham lain, ada Astra Internasional, analisisnya seperti apa Mas Praska? Ya baik, jadi kalau lihat Astra Internasional memang secara tren harga saham di sini masih terus tertekan ya, tapi sudah melandai nih menurut saya dalam kurang lebih 2 bulan terakhir ya, di area sekitar 5.550 sampai di area 5.775 atau 5.800, dan tentu saja hal itu terjadi kenapa? Karena kinerja Astra sendiri yang memang relatif decline ya, terseret oleh koreksi pada harga komoditas juga ya kan, kemudian juga dari dari sisi alat berat juga mengalami penurunan karena mayoritas dari anak usahanya kan sangat tereksposur pada tren harga komoditas. Nah, untuk ke depan di tahun 2024 ini kita lihat sektor otomotif dan keuangan lain yang di mana kalau kita total potensi menyumbang sekitar 60-70% pada total pendapatan ya, yang menurut saya diharapkan bisa membantu ya menopang kinerja Astra di tahun 2024. Dan tambah lagi ya kita lihat di sini samping dividend player juga tren harga sama pun juga masih berada di area support, ada potensi upside tadi dengan target paling tidak di 6.050 ya, jadi 5.875 sampai 6.050 untuk target profit taking investor. Baik, level terakhir berada di pergerakan atau level 5.500 dan juga 5.525 untuk Astra Internasional. Term investasinya juga jangka panjang, Mas Praska untuk jangka menengah panjang karena ada gap atas di level 6.050 yang belum ditutup ya. Jadi menurut saya ini menarik lah untuk jadi target lepas gitu. Baik, dari Astra Internasional ke SMDR tadi kita sempat bahas sepintas begitu ya, belum kemudian spesifik membahas support dan juga resistance yang ada, spesifik membahas level supportnya di 356 dan resistance di 476. Rekomendasi buy. Seperti apa analisis lengkapnya Mas Praska? Ya, kita bicara SMDR. SMDR memang di sini menjadi sorotan ya, seiring dengan potensi menarik dari kinerja emitennya yang saat ini relatif melambat ya, karena tren pertumbuhan pendapatan maupun labanya kan menurun ya, bahkan kita bicara labanya turun 50% dibanding periode sama tahun lalu, pendapatan juga sehingga Q3 kemarin juga turun 30% dibanding periode sama tahun lalu. Ya ini sejalan karena memang demand dari shipping sudah mulai agak melambat pasca lonjakan tinggi di 2021 tersebut. Nah, dengan adanya sentimen saat ini yang dimana terbatasnya masalah shipping ya, kapal-kapal yang dianggap aman dan lewat situ itu mulai terbatas, hanya mungkin salah satu Indonesia yang menjadi salah satu kapal yang tidak menjadi sorotan ya oleh pihak-pihak yang berkonflik di area Laut Merah. Ini membuat kinerja SMDR ini berpotensi mengalami peningkatan di paling tidak Q1 2024. Ya kalau konflik ini berkepanjangan tentu akan berlanjut hingga semester 1 seperti itu. Potensi proyeksi kinerjanya ini yang tentu saja bisa menjadi sentimen positif buat SMDR. Jadi menurut saya SMDR sini potensi adalah kalau kita bicara ada gap atas ya di level 386 yang sudah kemarin sempat tersentuh ya, ini berpotensi dilanjutkan kembali sampai ke level 476 untuk next targetnya seperti itu. Oke, excitement dari investor sendiri terkait dengan SMDR nampaknya inline dengan apa yang Anda sampaikan. Analisisnya sejauh ini bergerak cukup signifikan dari awal pembukaan sesi 1. Sejauh ini berada di level 390. Sementara level support yang Anda rekomendasikan pagi hari ini untuk SMDR di 356. Artinya sudah bergerak naik ke atas. Level terakhir menarik untuk bisa masuk atau tunggu koreksi lagi Mas Praska? Menurut saya tunggu sedikit koreksi karena biasanya ada sedikit profit taking ya di tengah intraday, tetap di range yang tadi saya kemukakan di level 356-386 ya. Jadi ini menjadi level yang menurut saya paling cukup lah, karena sudah ada di level di mana terjadi tutup gap ya 386 ya. Sampai mungkin kita anggap pas di 390 itu kan beda tipis, tapi paling enggak jangan lebih dari 390 karena sudah di atas dari level puncak dalam kurang lebih 6 bulan terakhir seperti itu. Baik, tunggu koreksi dulu. Kemudian ini jangka investasinya menengah panjang juga? Saya berpikir ini pendek menengah ya, karena ini kan sangat relate dengan seberapa lama konflik di area tersebut. Biasanya seperti itu, karena kan ekspektasi investor biasanya ya itu akan impact di kinerja di saat kuartal terjadinya event tersebut. Ya, demikian. Baik. Oke, Mas Prasak, kita akan jeda sejenak. Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini, dan pemirsa tetap bersama kami. Usai jeda kami akan segera kembali.
Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, kini kita akan update terlebih dahulu pembukaan Bursa Efek Indonesia ataupun IHSG di pagi hari ini. Seperti Anda dapat lihat di layar televisi. Saham-saham yang masuk dalam jajaran top gainers diantaranya adalah Bata, SCCO, Nice, Widi, Safe, ITMA, Suri, Nelly, Hoki, LP. Top losers diantaranya adalah SHID, Cuan, MANG, ISAP, BESS, King, dan juga Uang. Baik, untuk IHSG pagi hari ini dibuka melemah ya. Baik, seperti Anda dapat saksikan di RTI. Dan kita akan bahas kembali dengan Mas Praska. Mas Praska, kalau kita lihat dari PBOC ataupun Bank Sentral China sendiri yang menahan suku bunga acuannya, bagaimana ini menjadi sebuah hal yang cukup diantisipasi oleh pelaku pasar dan implikasinya terhadap bursa regional ataupun mungkin IHSG seperti apa? Ya baik, jadi sering dengan kebijakan Bank Sentral Tiongkok yang mempertahankan suku bunga acuan untuk stabil di level rendah, ya artinya memang kalau kita lihat di sini seiring dengan laju inflasi mereka juga yang masih dikatakan terjadi deflasi secara year-on-year. Kemarin kan meskipun deflasinya ini 0,3% ya, minus 0,3%, lebih baik dibanding sebelumnya minus 0,05%. Itu membuat ekonomi Cina tetap masih dalam sorotan, dan apalagi hari ini akan diumumkan data pertumbuhan Tiongkok ya, GDP year-on-year per Desember Q4, artinya di mana proyeksinya adalah recover naik ke 5,3% ya, sekaligus data produksinya yang diproyeksi tumbuh masih stabil di 6,6%. Ini yang menurut saya menjadi suatu investor plus. Hari ini BI 7-day repo rate ya juga akan diumumkan, sehingga menurut saya dengan kondisi inflasi kita kemarin yang melandai di akhir tahun ini tetap akan stabil di 6% seperti itu. Jadi IHSG mungkin hari ini volatile, menantikan juga keputusan BI 7-day repo rate. Baik, artinya memang Anda memperkirakan dengan adanya sentimen tadi IHSG akan cukup volatile begitu ya? Ya, seperti itu, masih akan volatile, dan di samping itu juga memang tekanan dari saham-saham, kita bicara perbankan, kemudian dari barang baku, infrastruktur, itu mungkin juga dari saham-saham berkapitalisasi besar yang kemarin sudah mengalami rally ya, terutama sektor perbankan dengan posisi yang sudah menunjukkan secara teknikal terjadi potensi profit taking, ini yang membuat IHSG relatif volatile di hari ini. Baik, terkait dengan proyeksi tersebut, apa yang bisa dilakukan ataupun strategi investasi yang bisa dilakukan oleh investor, apa Mas Praska? Ya, kalau saya melihat di sini investor sebaiknya memang lebih wait and see ya, lebih ke trading jangka pendek ya, karena memang secara pergerakan IHSG pun juga masih relatif konsolidasi, potensi mengalami koreksi dengan target support. Kalau menurut saya di sini dengan target di kisaran sampai ke level 7.107 ya, potensi koreksi di tengah depresian tersebut, dan memang profit taking pada saham-saham berkapitalisasi besar. Jadi investor disarankan lebih baik wait and see, buy on weakness, tetap pick saham-saham yang mungkin secara fundamental prospeknya akan bagus atau sekarang bagus, kinerjanya bagus, tapi sahamnya belum mengalami kenaikan signifikan. Baik, semoga dengan apa yang Anda sampaikan ini dapat menjadi bekal investor sendiri untuk melakukan strategi perdagangan hari ini, dan strategi perdagangan ataupun investasi di hari ini kami kembalikan sepenuhnya kepada tangan Anda pemirsa IDX Channel, dan juga Mas Praska, terima kasih sudah bergabung bersama kami atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Sukses Mas Praska, sampai jumpa. Ya, terima kasih Mas Vicky, selamat pagi. Baik, selamat pagi.